Banyak ibu hamil takut melakukan pemeriksaan USG dikarenakan USG itu mengandung radiasi dan membahayakan janin. Apakah itu benar USG itu membahayakan janin? Halo, saya Dr. Milvan. Hari ini kita akan membahas tentang kehamilan dan kesehatan ibu serta janin. Banyak pertanyaan yang sering muncul pada pasien saya setiap hari, yaitu apakah USG itu membahayakan janin dalam kehamilan? Mari kita bahas. Apakah itu USG? USG atau ultrasonografi adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan gelombang frekuensi tinggi untuk mendeteksi keadaan organ di dalam tubuh. Pada kehamilan, USG itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan keadaan janin tersebut pada rahim. Berbeda dengan alat-alat yang lain seperti radiologi ronsen, kemudian juga CT scan, ataupun MRI, mereka menggunakan radiasi. Sedangkan USG ataupun ultrasonografi tidak menggunakan radiasi. Apakah USG itu membahayakan janin dalam kehamilan? USG seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwasanya menggunakan gelombang frekuensi suara tinggi, dan suara itulah yang mengubah bentuk gambar di dalam suatu alat. Contohnya ini, alat ini adalah alat USG yang saya sering gunakan di poliklinik untuk melakukan pemeriksaan rutin pada kehamilan. Kenapa USG itu penting pada saat kehamilan? Pertama, USG itu gunanya adalah untuk memastikan suatu kehamilan itu berada di dalam rahim maupun di luar rahim. Kemudian memantau perkembangan janin, kemudian menilai denyut jantung janinnya. Walaupun memang di sini saya sih tidak menyarankan mendengarkan denyut jantung janin itu di bawah 3 bulan. Kemudian untuk menilai berbagai kelainan-kelainan yang mungkin muncul pada saat kehamilan tersebut pada janin, yaitu seperti kelainan kepala, dada, perut, maupun hal-hal yang lain. Juga menilai kesejahteraan janin itu dengan menilai apakah nutrisi dan suplai oksigennya cukup pada janin sehingga tidak membahayakan janin pada saat kehamilan tersebut. Berapa kalikah USG itu sebenarnya dilakukan pada saat kehamilan? Pada kehamilan kita bagi kehamilan itu terhadap 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, sebaiknya ketika seorang ibu hamil itu mengetahui dia terlambat haid, kemudian melakukan tes kehamilan ternyata positif, sebaiknya melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk menentukan kehamilan tersebut berada di dalam rahim maupun di luar rahim. Kemudian, pada trimester pertama juga, di akhirnya yaitu pada usia kehamilan 11 dan 13 minggu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG pertama untuk menentukan tanggal taksiran persalinannya, menentukan kemungkinan ada kelainan-kelainan awal yang muncul pada trimester pertama akhir. Kemudian pada trimester kedua itu adalah untuk menentukan kelainan-kelainan organ secara keseluruhan dan juga menentukan kesejahteraan janinnya, yaitu dengan menilai aliran darah, baik itu aliran darah tali pusat, aliran darah pembuluh darah besar arteri uterina, ductus venosus, dan sebagainya. Dan juga menilai air ketubannya cukup atau tidak, dan juga menentukan letak plasenta. Plasenta bisa juga di bawah, tengah, maupun di atas. Jadi di trimester kedua lah itu menentukannya, yaitu di usia kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian pada trimester ketiga itu adalah untuk melihat sesuai nggak berat badan bayi dengan usia kehamilan. Kemudian juga tetap kesejahteraan janin kita nilai melalui aliran-aliran darah yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian juga air ketuban dan posisi bayi. Jadi memang
USG itu minimal itu dilakukan 4 kali dengan seperti yang tadi saya sebutkan, trimester pertama itu pada 2 kali, kemudian juga trimester kedua sekali, trimester ketiga sekali. Dan lebih baik memang kalau memang rutin dilakukan untuk menilai apakah mungkin bisa dilakukan kelahiran secara normal ataupun sesar. Nah, USG itu kesimpulannya sangat penting pada kehamilan, tapi dilakukan dengan indikasi medis, juga berdasarkan beberapa hal-hal kompetensi seorang dokter tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan subscribe channel ini sehingga kita tetap membahas tentang semua proses kehamilan di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sahabat Milvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.